Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahrani Zahra, program studi PGMI semester 3. Kali ini saya akan membahas materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di alam semesta yang kita pijak ini ternyata tidak hanya dihuni oleh bangsa manusia saja, yakni ada makhluk hidup lainnya yang mempunyai hak yang sama seperti kita. Jumlah makhluk hidup yang ada di alam semesta ini mungkin tidak terhitung, dan ada bermacam-macam juga. Makanya diperlukan klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup sendiri memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Pada awalnya, seorang ahli biologi bernama Carlos Linnaeus yang berasal dari Swedia melakukan klasifikasi makhluk hidup menjadi dua kelompok, yakni dunia tumbuhan dan dunia hewan. Namun, seiring berjalannya waktu, pengelompokan menjadi semakin banyak. Di sini, ada pun beberapa tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu sendiri. Yang pertama, memudahkan orang-orang dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Yang kedua, dapat membedakan makhluk hidup satu dengan yang lainnya, serta menyederhanakan objek studi. Adapun pengelompokan yang dilakukan klasifikasi berdasarkan kingdom. Saat ini, perkembangan klasifikasi untuk makhluk hidup dibagi menjadi klasifikasi 2, 3, 4, 5, atau 6 kingdom. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom. Yang pertama, organisme dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yakni klasifikasi dunia tumbuhan atau kingdom plantae dan klasifikasi dunia hewan atau kingdom animalia. Kingdom plantae atau dunia tumbuhan sendiri memiliki pengertian yaitu semua organisme yang memiliki dinding sel dari bahan selulosa yang juga berklorofil, sehingga mereka bisa melakukan proses fotosintesis untuk keberlangsungan hidupnya. Contohnya, ganggang, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, serta bakteri dan jamur, walaupun pada hakikatnya mereka tidak memiliki klorofil. Yang kedua, kingdom animalia atau dunia hewan, yaitu semua organisme yang tidak memiliki klorofil, tidak berdinding sel, dan mampu bergerak bebas. Contohnya, cacing, hewan berongga, hewan berpori, hewan lunak, hewan bertulang, dan hewan bersel satu. Selanjutnya adalah klasifikasi 3 kingdom. Untuk klasifikasi makhluk hidup 3 kingdom, memisahkan kelompok jamur yang pada kingdom 2 masuk ke dalam kelompok tumbuhan. Nah, di sini jamur dipisahkan dari kelompok tumbuhan karena mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof layaknya tumbuhan. Selain itu, dinding sel jamur tidak terdiri dari bahan selulosa, melainkan dari bahan kitin. Jadi, begini klasifikasi 3 kingdom. Yang pertama, dunia jamur atau kingdom fungi, merupakan semua organisme yang menghasilkan makanan sendiri dengan cara menyerap makanan dari makhluk hidup lainnya. Jamur akan mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain dan hidup sebagai parasit atau menyerap makanan dari makhluk hidup lainnya yang sudah mati. Ciri-cirinya yaitu eukariotik, multiseluler, dinding sel kitin, tidak mempunyai pigmen fotosintesis. Tidak mempunyai pigmen fotosintetik sehingga heterotrofik. Yang kedua, dunia tumbuhan. Semua organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri atau autotrof dengan melalui fotosintesis.
Yang ketiga, dunia hewan. Semua organisme yang mendapatkan makanan dengan cara memangsa makhluk hidup lainnya. Berikutnya adalah klasifikasi 4 kingdom. Perkembangan klasifikasi menjadi lebih banyak lagi setelah ditemukan inti sel atau nukleus, dan semua makhluk hidup yang ada terbagi menjadi 4 klasifikasi, yakni ada yang inti selnya diselubungi selaput dan ada yang tidak. Yang pertama, kingdom Monera, yakni klasifikasi makhluk hidup yang tidak mempunyai selaput inti dan disebut sebagai organisme prokariotik. Contohnya, ganggang biru, hijau, dan bakteri. Yang kedua adalah kingdom fungi, yakni semua jenis jamur masuk ke dalam klasifikasi kingdom fungi. Selanjutnya adalah kingdom pantai, semua tumbuhan ganggang kecuali ganggang biru hijau, tumbuhan paku, lumut, dan biji masuk dalam klasifikasi kingdom pantai. Yang keempat adalah kingdom animalia. Di sini semua hewan mulai dari protozoa sampai chordate masuk ke dalam klasifikasi kingdom animalia. Selanjutnya adalah klasifikasi 5 kingdom. Pada klasifikasi dengan 5 kingdom, macam-macam kingdomnya, yaitu yang pertama, kingdom Monera, yang kedua, kingdom Protista, yang ketiga, kingdom fungi, dan yang keempat, kingdom animalia, dan yang kelima, kingdom plantae. Nah, di sini ada 4 kingdom yang telah dijelaskan sebelumnya, namun kingdom Protista belum diketahui. Baik, saya akan menjelaskan apa itu kingdom Protista. Kingdom Protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau organisme eukariot serta bersel tunggal. Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu menyerupai hewan, menyerupai tumbuhan, dan menyerupai jamur. Berikutnya adalah klasifikasi 6 kingdom. Hampir sama klasifikasinya seperti 5 kingdom dan hanya ditambahkan satu jenis klasifikasi, yakni kingdom virus. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kingdom virus karena sebelumnya telah dijelaskan masing-masing maksud dari 5 kingdom tersebut, terkecuali satu kingdom ini. Yaitu kingdom virus adalah berdasarkan sifatnya, virus digolongkan ke dalam kingdom tersendiri. Virus juga tidak termasuk ke dalam sel, karena tidak memiliki sitoplasma dan nukleus. Berdasarkan letaknya, virus dapat di luar maupun di dalam sel. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.